kecelakaan posisinya tuh dia duduk, berarti terjadi kompresi atau penekanan pada bagian vertebra. Oke, terus habis itu berarti back pain, HMP dikesampingin dulu ya, soalnya kan dia nyeri menjalar sampai ke kaki. Nah ya udah, pemeriksaan spesifik pada ischialgia ada apa aja sih? Untuk asesmen nyeri ditanyakan lewat ya, udah kelar kan? Misalkan nih yang pertama SLR. SLR itu 35 sampai 70 derajat. Nah biasanya kalau misalkan untuk penderita ischialgia baru diangkat saja udah nyeri. Handling diperhatikan, lumbrical, SLR ditambah Bragger. Bragger itu dorsifleksi ankle. Lumbrical lagi, kamu klik dulu ke atas. Dorong ke atas. Kita juga dorong, pasenya juga dorong ke atas. Oke, ditambah neri. Neri itu fleksi cervical. Tahu fleksi cervical? Gabungin atau dada? Oke. Harusnya nggak boleh ada bantal ya. Harusnya kali kita simulasi. Oke. Ulang ya. SLR tambah dorsifleksi, Bragger, fleksi cervical, neri. Oke. Paham kan? Nih, ini apa nih? Dorsifleksi. Oke, selang tes. Ibu silakan duduk di Neri tadi yang ditambah cervical. fleksi. Agak maju ke depan. Posisi tangan seperti ini. Ke belakang. Ke belakang. Nah. Terus habis itu kaki yang sakit adalah kaki yang sinistra. Oke. Posisinya ibu coba fleksi trang. Bungkuk. Dada menyentuh dagu. Dari bibir dada. Oke. Kaki yang sakit angkat ke atas. Tambah dorsifleksi. Ngeri ya? Nah tuh. Dicurigai. Paling ini tuh kompensasi aja. Jangan lebih dari kita tidak. Posisi menggantung emang Bu ya. Posisi memang menggantung. Bisa di kursi, bisa di bed, bebas. Positif apabila nyeri. Selang tes. Tangan ke belakang. Fleksi cervical, fleksi trang atau bungkuk. Kalau pasiennya kan nggak mungkin, Bu fleksi trang, Bu fleksi cervical. Jadi kalian modifikasi aja ya, instruksi. Jadi untuk di selang tes itu kita memberi instruksi kepada pasien secara aktif. Positif apabila Nyeri. lanjut, silakan ibu tidur. Pernah terlaksana fisioterapi? Next. Tutup next. Iya kan bisa ya benar kan? Ya deh. Oke, karena yang sakit adalah pinggang bagian belakang, ibu silakan periksa spesifik. Besok, tapi sebenarnya pasien ischialgia tuh ada juga yang cuma bisa miring, ada juga yang cuma bisa tengkurap. Nah, tergantung kondisi pasiennya besok dilakukan kayak gimana. Oke, misalkan pertama TENS. TENS itu yaudah kalian palpasi dulu, skin to skin sekali lagi. Kalau palpasi, ya udah dipalpasi quadratus lumborumnya. Biasanya daerah quadratus lumborum yaudah kalian pasangin elektroda atau pad, kalian TENS 15 menit. Gluteusnya juga biasanya kadang nyeri. Oke, kalian TENS. Biasanya ada tightness juga di hamstring. Nah, misalkan kalian udah selesai TENS, kalian rilis. Rilis berarti skin to skin, palpasi dulu ya. Palpasi, habis itu rilis. Rilisnya pakai media baby oil atau apa terserah kalian. Skin to skin posisinya dari bawah ke atas. Saras rambut otot atau arah jantung. Untuk quadratus lumborum, kadang gluteusnya juga nyeri. Kadang hamstring juga. Hamstring kalian boleh rilisnya sedikit kayak gini. Di sini dari bawah ke atas.
Karena hamstring adalah otot yang panjang ya, masuknya ya. Ya udah, rilis. Asalkan jangan ngerilis pakai siku. Siku itu hard tissue, tulang ketemu otot nanti pasiennya kesakitan. Diperhatikan juga penekanannya. Lanjut sampai sini. Ada yang ditanyakan? Ada ya. Lanjut mau stretching. Kalau misalkan kalian udah merasa pasiennya ototnya udah relax, stretching. Ya, Ibu silakan tolong Kak. Misalkan tadi ototnya tightness ya, hamstring ya. Oke, dorong ke atas. Tambah dorsifleksi. Oke, ini untuk hamstring. Dorong ke atas, tambah dorsifleksi, kita bantu. Oke, stretching hamstring. Terus kalau mau stretching adduktor, tekuk lututnya. Oke, kalian bisa fiksasi. Ini hanya fiksasi aja di bagian hipnya ya. Yang kalian dorong ke bawah itu adalah knee-nya. Maaf karena ini terlalu tinggi ya. Oke, dorong ke bawah. Ini cuma fiksasi aja. Ini untuk stretching otot adduktor. Oke. Kalian mau stretching otot gluteus. Kegedean ini. Oke. Dorong ke atas. Ini tetap fiksasinya di ankle, pas di atasnya ankle ya. Jangan pas di sini, jangan di sini, di sini. Oke. Kalian tinggal dorong ke atas. Mantap. Takut? Kok boleh lagi? Boleh. Itu nada. Dorong ke atas. Karena ini kurang ergonomi ya. Tinggal dorong ke atas, dorong, full, rasa. Oke. Untuk stretching gluteus. Terus habis itu coba kamu miring. Perhatikan posturnya harus lurus, gluteus lurus, badannya juga lurus, relax. Oke. Kalau kesini lagi deh. Kesini. Perhatikan ya postur ya. Sip. Nah, kamu fleksi ini ke belakang. Sip. Handling diperhatikan lagi, pas di atas nih, fiksasi di hip. Oke, dorong ke belakang. Kamu mau stretching quadriceps, jatuhin aja kakinya. Sip. Kaki yang di bawah lurus. Jatuhin aja kakinya, jatuhin. Nah, hip. Ini untuk quadriceps. Fiksasi aja di hipnya, dorong ke belakang. Kakinya yang bawah lurus. Nah. Ini untuk stretching quadriceps. Oke. Terus habis itu misalkan kalian mau stretching lagi adduktornya, modifikasinya gampang. Jatuhin lagi, dorong ke atas. Ini enggak gitu. Tinggal kalian dorong ke atas. Terus kalian mau stretching lagi otot bagian pinggang bawah. Silakan Ibu duduk. Duduk kursi. Duduk tahiyat. Oh, Silo itu. ada sana. Belakang dikit, belakang. Paha agak dibuka. Dorong ke depan badannya. Dorong. Bisa nggak? Masih bisa kan? Buka lagi pahanya kalau misalkan masih. Sip, dibuka. Gluteus nyentuh ankle. Tapi biasanya kalau misalkan pasien ischialgia itu segini aja dia udah kesakitan. Bahkan segini aja udah kesakitan banget. Kalian bisa ngerilis di quadratus lumborum, di combine pakai breathing exercise untuk mengurangi nyeri. Tapi kalau misalkan pasiennya cuma bisa mentoknya di segini aja, ya udah nggak apa-apa segini dulu sambil ngerilis. Allahu Akbar. Dikasih tambah aja. Terus habis itu besoknya baru ditambah lagi.
Jadi kalau untuk penyakit untuk orang Indonesia lagi nggak cuma 1-2 kali melaksanakan fisioterapi ya. Soalnya komplikasinya banyak banget, tidak semudah yang kalian bayangkan. Oke, misalkan pasiennya ada asma atau dia obes, nggak bisa nafas, ya udah kalian agak dibuka tangannya, rotasi lateral, biar dia tidak menghalangi dari proses bernafasnya. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Terus habis itu silakan dilurusin kakinya. Terus dibuka. Misalkan kalian mau stretching lagi nih, otot lumbar, modifikasi lagi. Silakan dorong ke depan, udah ya. Seperti itu bisa. Terus ke samping lagi, bisa. Ke sini lagi bisa. Coba tiga. Pelan-pelan. Tika senang Tidak sama. Buka kaki buka. tidak bisa Buka kaki buka. Oke. Terus habis itu lanjut ke strengthening. Silakan ibu baring. Strengthening itu bisa pakai alat bantu, bisa mini band, TheraBand, ankle weight. Tahu kan ankle weight? Ada nanti kalian bakal paham sendiri yang dicaitin di sini. Ini pakai perekat, nanti ada pasir di dalamnya. Nah, anggaplah tangan saya itu mini band. Mini band tahu kan? Mini band. Kalau TheraBand itu kan ada sisi, ujung sisi. Kalau mini band itu dia bulat, nggak ada ujungnya. Beda mini band TheraBand itu beda. Oke, ini misalkan pakai mini band untuk penguatan otot, ya udah dikaitkan aja di dua-duanya. Dorong ke atas ibu, strengthening ya. Enggak, dorong aja ke atas. Angkat ke atas. Angkat. 1, lagi. Angkat. 2, handling, lagi. 3, lagi. Quadricep, tibialis, dorong keluar. Abductor, 1, 2, lagi. 3, dorong ke dalam, adductor, ADD, 1, 2, 3, lagi, 4. Oke. Quadricep, tibialis, ITB atau otot adduktor untuk penguatan otot, kena kan? Terus kalau misalkan kamu mau combine lagi nih, misalkan pasiennya malas atau misalkan kamu pengen modifikasi aja, yaudah kamu miring, ITB kena, nanti nih perhatikan postur, semuanya lurus ya. Oke, kamu mau penguatan otot di daerah ITB atau otot abduktor ADD. Yuk, dorong ke atas. Ini pakai mini band lagi ya, atau ankle weight. 1, 2, 3, 4. Oke, dan tuh. Terus habis itu kalian mau ngomongin otot gluteus. Silakan ibu tengkurap. Oke, silakan diangkat semuanya, dorong ke atas. Gluteusnya main. 1, pakai mini band lagi atau ankle weight, terserah untuk besok, paling kalian nanti sendiri. Lagi 1, lagi 2, lagi 3, lagi 4. Dah, itu untuk strengthening. Terus lanjut ke William Flexi. Ibu silakan tentang lagi. Banyak ya. Kalau pelvic floating kan? Pelvic floating yang pelvicnya jangan ke atas. Ibu silakan lututnya ditekuk dua-duanya. Agak dibuka dikit. Sip. Terus habis itu ibu hipnya diangkat ke atas, pelvic. Yuk, naik. Enggak. Kalau ini kan perutnya yang naik itu pelvicnya. Nah, dorong ke atas. Nah, lagi. Sip, lagi.
Nggak bisa. Itu pelvic tilting untuk mengoleh otot-otot korsal atau bagian otot-otot di belakang daerah sekitar lumbar. Biasanya orang-orang yang usia dia itu terasa banget. Oke, silakan ibu pelviknya naik ya, naik, silakan naik lagi, naik, ditahan. Kalian palpasi, gluteusnya apakah udah kontraksi, ditahan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 8, tekan ke bawah, relax. Oke, 1, naik lagi, naik, 1, 2, 3, 8, turun, tekan ke bawah, netral posisi itu maksudnya nih 2. Oke, terus habis itu bridging berarti semuanya ya, naik, tahan, 1, 2, 3, 4, 8, turun, tekan ke bawah. Oke, balik, netral posisi, naik lagi, 1, 2, 3, 4, 8, turun, tekan ke bawah, netral position. Oke, itu bridging. Jadi pertama pelvic tilting, bridging itu bagian dari William flexion. Ada lagi 1, single knee to chest. Karena sakit bisa ya. Oke, naik lagi, pahanya yang untuk perut silahkan sambil dipeluk, dorong ke atas, dorsifleksi, lumbrical, kita bantu juga dorong ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, misalkan ini 4 kali. Ini 4 kali, gantian sama sisi yang sehat. Single knee to chest. Oke. Apa itu? Nah, terus gantian double knee to chest. Dua-duanya dorong lagi ke atas, tebak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh. Ibu itu tadi gerakan Ada. masuk ke William flexion. Ada beberapa gerakan, nanti kalian bisa mengikuti. Single knee to chest, bridging, double knee to chest, pelvic tilting. Udah, untuk ischialgia ada yang ditanyakan sebelum ke peroneal? Enggak ada. Beda, silakan ke penata-laksanaan pada peroneal. Fleksi peroneal yang bermasalah adalah kaki yang sinistra legit. Ini biasa aja, kamu drop ke bawah yang ini. Biasanya kayak gini. Dorong lagi. Nah, udah terjadi kontraktur, atrofi, kaki-kakinya udah nggak bisa ke arah atas, jadi drop ke bawah, drop lagi. Udah. Hah? Jalan cuma bisanya pakai apa? Ditambah tripod. Kalau emang dia udah bisa disesuaikan kayak gini. Biasanya pasien-pasien stroke. Oke, misalkan udah kontraktur di sini di daerah sendi-sendi ankle-nya, atrofi di ini sampai sini ankle-nya udah lemah, flaccid, atrofi, udah kelar. Terus habis itu kita cuma bisa ngasih electrical stimulasi dulu. Electrical stimulasi di daerah lateral nih, peroneal sampai ke kaki. Ya udah, habis kita memberikan NMS, kalau misalkan besok kalian belum punya alat itu, kalian bisa pakai untuk menstimulasi saraf itu pakai handuk kasar di bawah sini untuk menstimulasi saraf. Oke, habis itu udah, terus ke latihan pasif. Kalau misalkan pasiennya belum bisa menggerakkan sendiri, ya udah latihan pasif di ankle ada apa aja. Udah, latihan pasif ya, berarti fisioterapi kan menggerakkan dorsal, plantar, inversi, rotasi. Jangan lupa gerakin sendi-sendi kecil. Oke. Terus habis itu di knee, di hip. Oke, lurus lagi. Pull. Oke. Terus habis itu gerakin keluar, gerakin ke dalam. Ya pokoknya gerakan-gerakan di ankle, knee, sama hip. Terus kalau misalkan nih pasiennya kondisinya udah membaik, misalkan udah beberapa kali fisioterapi sama kalian, terus ada perkembangan,
Ya udah latihan, berarti lanjut lagi ke latihan aktif kalau pasiennya udah bisa menggerakkan sendiri. Berarti fisioterapisnya hanya memberikan instruksi. Oke, ibu silakan digerakin ke atas, gerakin ke bawah, gerakin ke dalam, gerakin keluar, diputar ke dalam kakinya, pergelangan kaki, putar keluar. Oke. Tetapi nggak langsung yang kayak gini banget ya. Ini karena kan kita pasiennya yang sehat, tapi kalau di lahan biasanya yang dropot itu nggak yang segini banget, yang fleksibel banget, paling dikit banget. Nggak apa-apa, tetap dilatih aja terus menerus, nanti lama-lama menjadi. Terus gerakan aktif, sip, lutut lututnya diluruskan, lagi lurus, sip. Dorong keluar kakinya, dorong ke dalam, diangkat ke atas. Oke, ini cuma proprioceptif aja ya, biar nggak jatuh turun. Oke, itu untuk latihan aktif. Sekarang statik kontraksi. Statik kontraksi berarti adanya tahanan tanpa adanya perubahan sendi atau LOM. Kalian bisa memberi dengan handuk, bisa bantal, bisa guling, terserah kalian. Misalkan tangan saya adalah handuk. Udah, ibu silakan ditekan ke bawah handuknya. Kalian sambil palpasi atau quadricep, apakah ada kontraksi atau belum. Habis itu ditahan ya bu. Itu 1, 2, 3, relax. Oke. Tekan lagi ke bawah, 1, 2, 3, relax. Oke. Gantian di bawah, di ankle-nya, pas tendon Achilles, di Achillesnya. Tekan lagi ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Tekan lagi ke bawah, 1, 2, 3, relax. Oke, itu untuk statik kontraksi. Lanjut ke resistor. Resistor berarti latihan aktif, gerakan aktif untuk pasien. Fisioterapis memberi tahanan secara minimal. Ya udah, gerakan di ankle ada apa aja? Ibu silakan digerakin ke bawah kakinya ya. 1, lagi 2, lagi 3, gerakin ke atas kakinya. 1, lagi 2, lagi 3, gerakin ke dalam kakinya. 1, 2, balik lagi gerakin keluar kakinya. 1, 2, handling diperhatikan ya, jangan gini, jangan mempengaruhi gerak sendi di bagian sendi-sendi kecil. Perhatikan handlingnya di sini nih, jadi tidak mempengaruhi gerak sendi. Oke? Kalau misalkan mau dorong ke atas, dorong ke atas. Kalau mau dorong ke bawah, tangannya. Kalau mau dorong ke dalam, kalau mau dorong keluar, kalau mau dorong ke atas, silakan diangkat kakinya. Kalau mau dorong ke bawah, kalau mau dorong ke dalam lagi, kalau mau dorong keluar. Oke. Jadi perhatikan handling ya, jangan sampai mempengaruhi gerak sendi. Jangan menutupi. Oke, terus terakhir penggunaan AVO. Udah, kelar untuk lesi peroneal. Ada yang ditanyakan sebelum seperti simulasi dulu ya. Berarti ada 7 pasang ya. Iya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan berpasang-pasangan 2 orang.